Shalom, selamat pagi sahabat. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Allah akan membenarkan umat pilihannya. Sebelum melanjutkan, pastikan sahabat telah berdoa. Ayatnya berada di dalam Lukas 18 ayat 7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Di sini ada 3 kata kerja yang melekat kepada Tuhan. Yang pertama adalah Allah membenarkan, Dia tidak mengulur-ulur waktu, dan Dia menolong mereka. Dan mereka ini siapa? Adalah orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya. Kita baca sama-sama. Dalam segala zaman, Allah telah bekerja melalui malaikat-malaikat yang suci untuk menolong dan melepaskan umatnya. Makhluk-makhluk surgawi itu telah mengambil bagian yang aktif dalam permasalahan manusia. Mereka tampak berpakaian jubah yang bersinar bagaikan kilat. Mereka datang sebagai manusia dalam pakaian jubah musafir. Malaikat-malaikat tampak dalam bentuk manusia kepada umat Allah. Mereka beristirahat di bawah pohon ek pada waktu tengah hari seperti orang yang sudah letih. Mereka menerima keramatamahan manusia. Mereka tidak bertindak selaku penunjuk jalan bagi yang sedang bepergian yang tidak mengetahui jalan. Mereka telah bertindak selaku penunjuk jalan. Mereka telah menyalakan api dengan tangannya sendiri di atas mezbah. Mereka telah membuka pintu-pintu penjara dan membebaskan hamba-hamba Tuhan. Dengan berpakaian perang surga, mereka datang menggulingkan batu dari kuburan juru selamat. Fokus daripada paragraf ini adalah tentang malaikat ya. Bahwa malaikat-malaikat ini bekerja untuk menolong Allah yang bekerja di sini. Oke. Satu penekanan yang menarik, bahwa Allah bekerja melalui malaikatnya untuk menolong melepaskan umatnya. Dan mereka ini mengambil bagian yang aktif. Malaikat itu aktif. Mereka tampak berpakaian jubah yang bersinar bagaikan kilat. Mereka datang sebagai manusia dan dalam pakaian jubah musafir. Malaikat-malaikat tampak dalam bentuk manusia kepada umat Allah. Contohnya ini ya dalam kejadian Abraham ada beberapa orang yang mendatangi Abraham. Contohnya mereka menerima keramatamahan manusia. Mereka telah bertindak selaku penunjuk jalan. Kata kerjanya ya, pertama menerima keramatamahan, bertindak selaku penunjuk jalan, menyalakan api, membuka pintu-pintu penjara, dan membebaskan hamba-hamba Tuhan. Ini mungkin ya kejadian waktu rasul-rasul ketika di penjara, penjara itu kemudian pun terbuka. Dengan berpakai perang surga, mereka datang menggulingkan batu. Ya, ini pun juga. Kita lanjutkan ke paragraf berikutnya. Juru selamat yang mulia akan mengirimkan pertolongan bila mana kita memerlukannya. Jalan menuju surga dikuduskan oleh jejak kakinya. Setiap duri yang melukai kaki kita telah melukai kakinya. Setiap salib yang ditanggungkan kepada kita telah ditanggungnya di hadapan kita. Tuhan mengizinkan pertentangan-pertentangan untuk menyediakan jiwa-jiwa bagi kedamaian waktu kesesakan adalah cobaan berat yang menakutkan bagi umat Allah. Tetapi waktu itulah masanya setiap orang percaya yang benar memandang ke atas dan oleh iman ia boleh melihat pelangi perjanjian yang mengelilinginya. Ya. Pertentangan-pertentangan itu itu menyediakan jiwa-jiwa bagi kedamaian waktu kesesakan adalah kata kuncinya adalah
Waktu itulah masanya setiap orang yang percaya benar memandang ke atas, dan oleh iman ia boleh melihat pelangi perjanjian mengelilinginya. Kita harus memandang ke atas. Pada tengah malamlah Allah menyatakan kuasanya untuk melepaskan umatnya. Di tengah-tengah langit yang sedang marak itu, ada suatu ruang terbuka dengan kemuliaan yang tak tergambarkan. Dari sana datang suara Allah bagaikan suara gemuruh air yang berkata, "Sudah terlaksana." Oke. Ya. Demikianlah renungan kita, bacaan renungan kita pada pagi hari ini. Allah akan membenarkan umat pilihannya. Fokus dari 3 paragraf ini adalah pertolongan. Fokusnya adalah pertolongan. Di mana di paragraf pertama diceritakan tentang Allah bekerja melalui malaikat-malaikat suci untuk menolong dan melepaskan umatnya. Malaikat pun mengambil bagian yang aktif. Malaikat ini tampak seperti manusia kepada kita. Mereka menerima keramat tamahan, bertindak selaku penunjuk jalan, menyalakan api, membuka pintu-pintu penjara, membebaskan hamba-hamba Tuhan, bahkan juga menggulingkan batu dari kuburan juru selamat. Dan Tuhan mengizinkan pertentangan-pertentangan itu untuk menyediakan jiwa-jiwa bagi kedamaian. Waktu pencobaan atau kesesakan, bagaimanapun itu adalah hal yang menyulitkan bagi kita. Kenapa? Di situ adalah satu ujian, adalah satu hal, ya boleh dibilang gimana ya? Ya siapa sih yang senang dicobain gitu ya? Siapa yang senang dicobain? Siapa sih yang merasa dirinya kuat ketika datang pencobaan itu? Harusnya satu pun tidak. Jadi ketika kita menghadapi cobaan itu, itulah masanya setiap orang percaya yang benar memandang ke atas, dan oleh iman ia boleh melihat pelangi perjanjian mengelilinginya. Artinya dia setia dan menurut. Dia menuruti firman-Nya. Dia setia bahwa ada Tuhan yang menolong dia. Dan pada tengah malamlah Allah menyatakan kuasa-Nya untuk kelepasan umat-Nya. Jadi di masa-masa tergelaplah, barulah Tuhan menolong kita. Bukan karena dia ingin menunda-nunda, tapi disitulah mungkin Tuhan ingin menunjukkan bahwa hambaku ini adalah hamba yang setia, dan barulah dia menolongnya. Kenapa? Karena di hidup ini juga ada musuh yang selalu mendakwa kita. Mendakwa bahwa kita bukanlah orang yang menurut, bukan orang yang beriman, dan bukanlah orang yang setia. Boleh dibilang sebenarnya Allah membiarkan itu terjadi untuk menunjukkan kepada musuh bahwa inilah hambaku yang setia. Kita lanjutkan ke dalam prinsip dan aplikasi. Bingung ya? Saya bingung untuk mencari prinsip dan aplikasi. Mungkin lebih kepada pertolongan Tuhan ya. Di dalam setiap pencobaan, pandanglah ke atas oleh iman, menanti, mengharapkan pertolongan dari Allah. Dan pertolongan itu, disinilah iman itu, bahwa pertolongan itu pasti nyata. Kalau tidak mungkin ada kesaksian ya. Apa yang kita saksikan jika kita tidak mengalami pertolongan daripada Tuhan? Aplikasinya, sediakan waktu lebih banyak berdoa dan baca firman.
ketika menghadapi pencobaan. Praktikal ya. Ketika ada pencobaan, banyak berdoa dan baca firman. Itu saja renungan kita pada pagi hari ini. Semoga renungan ini boleh direnungkan sepanjang hari untuk dapat kita pelajari dan kita berdoa untuk dapat kita praktekkan. Itu saja saya bawa di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat dan Penebus kita. Amin.